Tujuan kita berzikir la ilaha illallah itu seperti itu. Bukan hanya untuk di mulut saja, tapi berusaha untuk menghilangkan ketergantungan kita kepada siapapun. Biarpun kita kerja di orang lain, tetap hakikatnya yang menggaji kita itu Allah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Al-baraka wa barama syama sahibul wafatajul alibin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi dzalika wajha. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka menjilat orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang ditujukan hanya kepada Allah semata-mata. Di hadis Nabi ya, tak Kanjeng Nabi tadi kos gitu, Allah mengharamkan api neraka menjilat orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan tidak ada tujuan yang lain, murni ya, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada tempat ketergantungan kita yang lain, ta'aluka mahluk yang lain, berharap kepada yang lain, illallah, kecuali khusus hanya kepada Allah. Tujuan kita berzikir la ilaha illallah itu seperti itu. Bukan hanya untuk di mulut saja, tapi berusaha untuk menghilangkan ketergantungan kita kepada siapapun. Biarpun kita kerja di orang lain, tetap hakikatnya yang menggaji kita itu Allah. Itu hanya wasilah, asbab saja. Ingat, harus ada etikat ke situ, keyakinan ke situ. Apalagi sudah mempunyai zikir, orang yang sudah diijazah, dibayat atau ditalqin, ya, sudah harus seperti itu, sudah harus bisa berubah. Tujuannya apa? Jadi 6 kewajiban batin. 1 ridha, 2 sabar, 3 tawakal, 4 tafwid, 5 taslim, 6 taubat. Kalau di makom tasawuf itu ada 9 makom.
Makom pertama harus tetap diawali dengan makom taubat. Waktu malam Rabu kemarin sudah saya jelaskan, apapun ya kelalaian kita, kejahatan kita, dosa-dosa kita, sekecil apapun harus melalui pintu taubat. Ya, harus melalui pintu taubat. Disegera mungkin. Harus itu. Karena kalau tidak melalui pintu taubat dulu, yang ada apa? Kesombongan yang ada dalam diri kita. Karena tidak mau merasa salah. Yang ada apa? Yang ada hanya gua yang paling benar, orang lain yang salah. Nah, ciri dia secara psikologis, orang yang tidak pernah mengaku salah kadang-kadang suka melempar ke orang lain itu gara-gara si anu sih. Udah, itu kejiwaannya terganggu ya. Kejiwaan secara tasawuf terganggu ya, secara agama itu terganggu. Kemarin kan sudah dijelaskan, mungkin ada yang nggak ngaji ya kemarin ya. Iya. Kalau hanya ingin sekedar apa sebut namanya muka siapa, werus sedulureng winara sedulur ya. Hal-hal yang begitu cukup, syaratnya gampang sebetulnya. Apa syaratnya? Bikasratil ta'at wal jihad, katanya seperti itu. Dengan memperbanyak ta'at, jihad dan kesungguhan, insya Allah. Perlu sedunuring binatang. Tahu sebelum tahu. Hal yang begitu yang Anda akan cari. Kalau hal-hal yang seperti itu yang ingin Anda cari, biarpun Anda rajin berpuasa, rajin sholat malam, rajin zikirnya, ya, tapi dalam hatinya menginginkan khariqul ada, kesaktian yang seperti itu, itulah yang disebut kadzalika wal maridil khafi. Ya, etalah itu disebut, itulah yang disebut penyakit yang tersembunyi, penyakit yang sangat. Karena kalau ada menginginkan hal-hal yang kesaktian seperti itu, itulah kalau ditinjau dalam ilmu tasawuf, itulah orang yang paling punya selera yang paling rendah. Dalam ilmu tasawuf hal-hal yang begitu disebutnya selera yang paling rendah. Karena sulit juga orang-orang menghilangkan penyakit-penyakit seperti itu. Jadi because roti taat, jadi perbanyak taat dia. Dengan baca sholawat, baca zikir, sholat tiap hari, tiap malam, dengan mengerjakan puasa, tapi dalam hati kecil dia menginginkan seperti itu. Wa munzilan minan indanas, ingin mempunyai kehebatan, masyhur, dikenal orang di sisi manusia, seperti itu. Kita lupakan terus itu saya awas ya, hati-hati ya. Itu keinginan yang tersembunyi, kadang-kala tidak bisa dipungkiri. Orang zikir khotaman, sholat malam, ada keinginan seperti itu, hilangkannya. Mulai sekarang belajar menghilangkan hal itu, karena kita zikirnya juga zikir la ilaha illallah, menisbatkan semuanya hanya murni untuk kepada Allah. Ingat, elindah. Hati-hati.
Terus kenapa sih Allah memaksa kita jangan sampai ketergantungan dengan makhluk, ya, ketergantungan dengan makhluk selain kepada Allah? Kenapa tujuannya? Karena nanti suatu saat kita mati pun akan sendiri. Tidak mungkin mengajak istrinya, dan tidak akan mau anaknya juga ikut ke dalam kubur. Belajar kita melepaskan ketergantungan. Padahal sering saya bahas lagi sekarang. Kenapa? Maksudnya ketergantungan itu bukan di sini ya, tapi secara batin. Ya, secara batin. Padahal saya sering kali ngomong, Allah sudah memaksa diri kita supaya jangan ketergantungan. Mulai kita dalam perut, kita dikasih makan oleh Allah melalui plasenta, ngisep darah, plasenta itu ya. Setelah keluar, dipotong tuh si plasenta itu. Kalau bahasa ini mah ari-ari kan. Setelah itu dipaksa kita minum susu. Tadi terbiasa ngisep plasenta, sekarang terbiasa minum susu. Setelah umur 2 tahun disapin, dipaksa kan kita. Dipaksa itu sama Allah. Kalau ketergantungan suruh sampai besar gimana coba? Apalagi suka netes sama ibunya. Masa umur 20 tahun neteknya ke mana? Kalau tidak dipaksa, tidak disatu seperti itu, pos kumaha coba? Masa nganjang netek heula ka indungna? Apalagi sampai dia nikah masih netek ke indungna, kan blek. Istrinya gimana coba? Setelah umur 6 tahun, orang tua mengeluarkan anak tersebut untuk mengenal lingkungan dia, mengenal alam dia, mengenal teman-teman dia. Umur 6 tahun. Setelah lulus SD, kebanyakan dari kita kan kadang-kadang kita keluarkan anak itu, masukkan ke pesantren supaya hilang ketergantungannya dengan orang tuanya. Sampai dia lulus, sampai dia nikah, dipaksa untuk berpisah dengan orang tuanya. Nah, tujuannya apa? Supaya hati kita itu jangan sampai ta'alluq kepada makhluk illallah, kecuali kepada Allah. Tujuannya itu. Dan kalau mau memilih pun kita tidak pernah bisa memilih sebetulnya. Kalau pikir sebetulnya secara nafsunya pengen lahir dari seorang ibu yang kaya raya, contohnya saya, keluarga Bakri, iya kan? Bapaknya Bonjal Bakri, bukan bapak kumis, kan begitu kali. Kalau bisa memilih, karena manusia kita tidak bisa memilih. Mulai di perut siapa, Allah yang menentukan, bukan kita. Jadi mana kehebatan kita? Bisa milih ke orang manusia tidak bisa memilih. Dan orang tua pun melahirkan kita tanpa sengaja, tanpa ada keinginan. Lah ingin anak penting ini malam Jumat ya. Kebenaran tadi si Haji Kasum bawa jahe, jadi lemon, jadi segar di malam Jumatan. Niat nama tetap senang-senang orang tua itu sama istrinya. Untuk niat si Vicky, untuk niatnya si Patur, tapi buku projol kayak dua-dua. Seperti tidak ada niat orang tua. Yang ada apa? Niatnya kesenangan dia. Tapi Allah menitipkan ke perut rahim ibu kita masing-masing. Nah, Allah menitipkan kita ke perut ibu kita pun, Allah juga menitipkan kasih sayang kepada ibu. Kalau kasih sayang Allah tidak dititipkan kepada ibu kita, loba
terdengar cerita begitu lain ke persot dia langsung asupun ke jero WC, dia asupun ke kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kemarin di Kalisabit ya, itu karena seorang ibu tidak dititipkan kasih sayang oleh Allah. Tapi kalau seorang ibu dititipkan kasih sayang oleh Allah, akan dirawat. Dah pasti modern jaradi. Kalau itu dirawat, dititipkan oleh Allah dia. Seorang ibu tidak dititipkan kasih sayang oleh Allah, atau asup ke jero WC, asup ke jero koran, dipijit ke tempat sampah, atau dibuang ke kali sapi. Kalau seorang ibu tidak dititipkan kasih sayang. Namun kemarin tuh begitu hebatnya seorang ibu, seorang bapak mengurusi kita, ya. Tapi kita tidak pernah sadar akan kebaikan-kebaikan orang tua. Nah, kemarin kan kebahas ke situ, apalagi kebaikan Allah yang tidak pernah kita bisa melihat wujudnya Allah. Wujud manusia orang tua, kedua orang tua kita aja yang terlihat, yang dari kecil kita dibesarkan oleh orang tua, kadang-kadang mengalawan, kadang-kadang durhaka kita kepada orang. Apalagi ke Allah yang tidak pernah terlihat dan hati kita belum pernah merasakan pemberian-pemberian dari Allah. Enggak bahaya. Segitu yang mewujud orang tua Anda pun tidak terasa kebaikan mereka untuk kita. Apalagi Allah. Nah, kemarin kan kita belajar solusinya seperti apa untuk meningkatkan begitu. Ada kan kemarin ya tata caranya. Awalnya coba kayak saya bahas ini apa malam kemarin kan, teman kita yang baik hati pasti selalu kita ingat. Teman yang jahat pun pasti kita ingat. Tapi teman yang baik tidak jahat tidak, kadang-kadang kita tidak ingat kalau begitu. Nah, kemarin kan lebih baik ala bizikrillah tatma'innul. Lebih baik kita mengingat Allah. Dengan mengingat Allah akan menimbulkan tatma'innul qulub, tenangnya hati. Nah, di sini 6 kewajiban batin. Salah satunya ridha. Kemarin, kemarin ya, udah lama dari dulu susah saya bahas tentang masalah bab ridho itu ya, ridho, keikhlasan, hal-hal yang begitu. Jadi orang-orang yang bahagia itu, ya tadi orang-orang yang selalu ridho apa yang telah diputuskan oleh Allah. Orang yang selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau orang sudah macam makom seperti itu, ngesni enak baik, paling indah, ngesngenah baik bos itu. Karena lamutin ayat, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, radiyatan maradiyah, ridho dan diridhoi. Baru fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi gimana selalu mengikuti keinginan keputusan Allah, yaitu tujuannya supaya kita bisa bersyukur terus kepada Allah. Kan mudah. Ya, enaknya apa? Tidak ada nih keinginan batin kita itu tidak pernah akan berontak kalau kita selalu ridho dengan yang telah diputuskan oleh Allah. Kalau ucap di rokoknya menonton lastama bisa bikin hidup lebih hidup.
Yang bahasa kemarin, dikasih rezeki alhamdulillah, tidak dikasih rezeki alhamdulillah. Jadi penuh dengan syukur, pujian kita hanya kepada Allah, sesuai dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pinuh kabeh, isinya pinuh semua, tidak ada cacian dan makian. Kenapa orang-orang dalam hari Allah kadang-kadang sehari misalkan baca zikir la ilaha illallah 80.000 kali, sampai seperti itu satu hari itu malam, biar penuh di sini. Yang ada hanya ingin memuji kepada Allah, tidak ada ingin mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Saking disibukkan, itu maksud tujuannya. Jadi tujuan dari Allah, tujuan kholwat, tahannus, uzlah, sebetulnya seperti itu. Saking sibuknya kita kepada Allah sampai tidak pernah mengurusi kejelekan-kejelekan orang. Nah, balik lagi ke awal tadi, ya. Penyakit yang tadi al-maridul khafi itu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Tapi tetap ada metode. Salah satunya apa? Dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Itu salah satunya. Ayo orang biasa ke zikirna, sholat, kabeh orang gawe. Dan kedua, tolong yang dekat hidupkan majlisnya. Salah satunya apa? Dengan mengerjakan sholat wajib, khususnya penting maghrib aja isya. Ya, maghrib dan isya maksudnya itu isi. Beda zikir munfarid dengan sendiri dengan zikir berjamaah, itu beda. Terus berkali-kali ngomong itu kira-kira. Oh, tujuannya apa? Dia mempercepat, kecepatannya beda dengan di rumah sendiri, beda kecepatannya. Lamun cak bahasa iman nur Allah teh hijab kos itu gampang kabuka, lamun dilaksanakan dengan berjamaah. Menerangkan dalam hadis Ibnu As-Sakir dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, memberi hadis kepadaku malaikat Jibril yang menerima dari Allah Ta'ala. Itu si Eta kemana tadi? Kira-kira kemana Gus? Balik kan? Hah? Balik. Masa sih? Iya. Balik. Balik. Bos. Oh, pedut. Balik. Ya, pedut di dalam, pakai dalam pedut. Itu Pak Yudi. Ya, kata Kanjeng Nabi, la ilaha illallah isni faman qalaha dakhala isni wa man dakhala isni faqad umina min a'dzabi. La ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa yang mengucapkannya maka ia telah masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, sungguh ia diselamatkan dari azabku. Dekurang naon deui? Geus hadis kudsina, geus hadis biasa, geus Qur'ana, keterangan masalah fadilah la ilaha illallah, pasti
Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti sudah masuk ke dalam bentengnya Allah. Dekumaneh mau apa lagi? Tapi yang pasti tadi ya, kewajiban batin kita, satu ridho kita, dua sabar. Sabar itu tetap harus dipaksakan. Dan Allah kan isbiru wa sobiru. Isbiru itu latihan orang bersabar sampai kita bisa memaksakan untuk bisa bersabar, baru wa sobiru. Kita latihan jalan kaki aja pada waktu kecil berkali-kali jatuhnya. Latihannya berkali-kali. Sabar pun seperti itu sama. Semua sama seperti itu. Yang ketiga tawakal. Ya, tawakal sepenuhnya bismillah tawakal tu Allah lah ya. Tawakal itu menyerahkan semuanya keputusan hanya kepada Allah. Itu tawakal. Tetap kita manusia hanya bisa berusaha, adapun bisa dan tidaknya itu urusan Allah. Udah sampai ngotot, namun ngotot nah beda orang di Fir'aun juga. Kadang-kadang kita ngotot kan memaksakan diri apa yang tidak bisa. Kalau Fir'aun, kenapa dia mengaku ana rabbukum, aku Tuhan kamu sekalian? Karena seorang Fir'aun itu selama hidupnya tidak pernah sakit. Itu Fir'aun. Dan yang kedua, apapun keinginan dia pasti tercapai. Itu Fir'aun tuh. Dan luar biasanya wibawanya. Banyak orang-orang yang tidak tahu tentang masalah Fir'aun. Kita nih, misalkan dibaratkan dengan zaman Fir'aun, bertemu dengan Fir'aun, ngelepok pingsan sih ya, paeh bisa ya. Saking wibawa ada Fir'aun. Makanya kan permohonan Nabi Allah Musa alaihissalam, Rabbi saudari wa yasirli wahlul uqdatam milik yafqahu. Kita doa permohonan kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Naon beri jadi Nabi Musa ini. Kayak nanti wujud kanjeng Allah kanjeng so Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Makanya orang sebetulnya dalam tasawuf kudu tantangan minta pembuktian ke Allah, masalah. Misalkan apa yang kita inginkan ya, orang minta pembuktian, minta Allah buktikan. Allah malah suka dalam tantangan seperti itu. Aslinya masih itu sebenarnya. Nah balik cerita Nabi Fir'aun kos itu berhadapan secara langsung dengan Fir'aun, kategori kos urang mah kos kieu paeh meureun neureuna doang kekeropakan saking sieuna, saking luar biasa wibawanya ta Fir'aun. Nabi Musa geus disebut sebagai kalamillah, geus bisa berdialog dengan Allah. Bahkan kita dibuktikan Allah bertajali kan ke gunung dia. Hai ngabuktikan eta. Jadi kalau kita dalam tasawuf kita pembuktian kepada Allah silahkan mangga, itu masalah. Kau Nabi Musa. Kurang kumaha gagah Nabi Musa. Musa kalau lagi marah, ya bukan ya, bukan nama kos kawat, bulu-bulu dada Nabi kos kawat ya nama. Nabi Musa, lamun emosi marah ngepul sirah. Nabi Musa. Atau buktinya kalau ceritakan di Quran ya. Sapi begonya di teng-teng kieu, ngomong marah ta sapi. Kos kumaha teraga coba. Nabi Musa. Tapi
ditetep ngaruba Firaun. Nabi Musa berdoa jeung ngelekeun Firaun 40 tahun karak bisa lencer. Luar biasa, karena Firaun itu orang yang paling memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Bahkan ada seorang sejarawan bicara, adanya piramid, adanya patung seping itu tujuannya apa? Hanya untuk menyerap tenaga kerja. Orang yang paling memperhatikan sandang pangan, makanannya hesek di area genanya. Nabi Musa paling susah itu mengalahkan Nabi Musa, mengalahkan Firaun. Karena orang-orang yang suka memperhatikan kebutuhan sandang, terutama pangan rakyatnya, susah untuk dijatuhkan. Luar biasa Firaun. Wibawanya luar biasa. Nah, kategori tadi hadis kursi tadi yang masuk kita ke dalam bentengku kata Allah, dan barang siapa ia telah masuk ke dalam bentengku, sungguh ia diselamatkan dari azabku. Kayak orang boro-boro tadi mangkobakeun berceritakeun khalwatna Tuan Syekh Abdul Qadir di padang pasir 25 tahun tanpa bertemu dengan manusia. Gila tuh. Dulu waktu pengajian pernah saya ceritakan kan, orang-orang lahir, ya, orang-orang besar pasti lahir melalui tapak atau khalwat atau tahannus atau uzlah bahasa ulama, bukan keluar dari klub, bukan keluar dari diskotik. Tidak ada orang begitu. Kanjeng Nabi Muhammad di Gua Hira, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di padang pasir, Nabi Allah Musa alaihissalam di gunung Tursi, Siddhartha Gautama tapas beberapa tahun di mana? Di hutan. Orang-orang begitu pasti. Nabi Allah Khidir kan di laut, ceritanya pas itu modern. Ilyas di darat di hutan. Jadi orang-orang besar itu keluar dari orang. Jadi seperti itu kegiatannya. Kalau cek bahasa orang baru sebutnya tapak. Ada orang kan mau ngomong tapak, apaan tapak? Begitu kan? Padahal sebutan bahasa orang itu tapak. Tapi kalau dalam bahasa Arabah karena khalwat, uzlah, tahannus, nyanyi-nyanyi. Biasa misalkan orang uzlah atau khalwat 40 hari di hutan, terus pindah lagi khalwat di pinggir laut 40 hari, seperti itu. Ya, karena KBG orang-orang besar mah lahir dari kesedikit hasil perenungan, karena dipengen dekat kepada Allah melalui metode tata cara seperti itu. Lain ujung-ujung hanya jadi jelema gede wae tanpa melalui proses itu. Tuan Syekh Abdul Qadir 25 tahun di padang pasir. Sampai kejadian di Mankoba Sebraha ada sinar datang mendatangi dia, bahkan sinar itu mengaku Tuhan, ngaku-ngaku Allah tadi padang pasir. Bahasana geus cukup manehna. Cukup kalau sudah tidak tidak mengerjakan sholat, puasa, zakat lagi. Karena akhirnya ditipuk sama Tuan Syekh Abdul Qadir pakai pasir itu kan. Karena dia punya ilmu. Kalau pas model Ahmad Musadek kemarin waktu Nabi Umar coba, karena ilmunya tidak ada. Datang jin ngaku-ngaku malaikat Jibril, langsung percaya baik. Ilmuwan,
Makanya di kos kieu mah penting urang Rabiullah, penting urang guru boga, wajib bahkan ya wajib kita harus ada guru mursyid supaya kita bisa membimbing ruhani kita supaya tidak tertipu daya oleh makhluk-makhluk seperti itu. Jawaban Tuhan Syaikhul Qadir kepada iblis itu, mana ada orang yang masih hidup, zahirnya masih ada di dunia, bebas berkewajiban, tidak melaksanakan sholat, zakat, puasa. Cerita kecuali orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak terkena kewajiban orang yang masih hidup. Makanya dilempar dasar iblis laknatullah ta'ala. Kata Tuhan Syaikhul Qadir seperti itu. Makanya hati-hati kita ya. Misalkan zikir tengah malam, misalkan ada yang datang ngaku Nabi ini, ngaku wali ini wali itu, jangan pernah diperdulikan. Langsung eling Rabiullah ta'ala, Rabiullah musyrik kita. Ya, siapapun itu yang datang ngaku-ngaku ini itu, tetap jangan pernah kau hiraukan. Cuekin baiknya. Udah ngomong apa pakai EGP aja. Emang gue pikirin, ya. Jangan sampai makanya kalau ada hal-hal seperti itu langsung robito. Nah, pada waktu kita zikir terlalu enak pun, kalau bisa berhenti saja. Kalau nggak berhenti, robito dulu ke Allah. Dalam keadaan zikir kita enak, ada hal seperti itu kan. Terkadang ada nanti suatu saat enak, kalau bisa kita sudahi saja, tutup aja sayyiduna. Kalau enggak eling ke Allah. Di sini jebakan petpeng, bahayanya, bahaya. Lama-lama bisa bikin terlena diri kita. Jadi apabila di antara salah seorang abdi yang membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali, maka Allah akan membangkitkan orang itu pada hari kiamat dengan wajah terang benderang laksana bulan tanggal 14. Ulang lagi, apabila di antara salah seorang abdi yang membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali, maka Allah akan membangkitkan orang itu pada hari kiamat dengan wajah terang benderang laksana bulan tanggal 14. Kita ini zikir cuma 100 kali. Ayo orang mengumpulkan kewajiban terhadap sholat 125 kali, itu pun yang paling sedikit. Ya, itu pun yang paling sedikit. Mungkin di sini ada kata-kata bahasa abdi. Ada kita sering mengenal, ada sholawatan itu ya, ibadallah rijalallah agizuna li ajalillah wa kunu a'udana fillah asanallah bifadlillah. Ibadallah di sini bukan kita makomnya, kategorinya. Ibadallah di situ, nah makomnya Tuan Syaikhul Qadir, Teh Suar Syaikhul Hasan As-Sazili, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Ibrahim Ad-Dasuki. Bukan kayak kita. Nah, maksud di selawat itu, ibadah itu di situ. Nah, mungkin di sini juga bukan kita kali. Iya, wah jelema baca salat, baca la ilaha 100 kali, Allah akan bangunkan orang tersebut. Dibangunkan berbeda terang ya, mukanya seperti laksana bulan. Bulan yang ke-14.
Jadi lamun abdi di dia sebenarnya lebih kepada positif. Kita malah sana kumahanya. Jangan jauh. Tahu mah burung. Sawu. Mesti 11 ya. Sekali merah kumpul. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Sa'id al-Khudri yang meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, "Ya Allah, berilah aku petunjuk agar selalu ingat kepadamu." Kata Allah, bacalah kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbi, coba. Jadi doa ya, Nabi Musa pernah berdoa ke Allah, minta agar selalu ingat kepadamu. Dan Allah terus baca kalimat la ilaha illallah. Makanya hadis Nabi, afdalu zikri ma qultu anna wa nabiyyuna, cakapnya Nabi, la ilaha illallah. Utama zikir di zaman ain sampai ke zaman kanjeng Nabi Adam alaihissalam, cakapnya Nabi kan la ilaha illallah. Ini buktinya Nabi Musa kok segitu. Jadi berkata Nabi Musa alaihissalam, seluruh abdimu harus membaca kalimat ini karena hambamu ingin ada kelenturan untuk abdi-abdimu, ingin ada ketentuan untuk hamba-hamba. Coba, luar biasa jasanya. Orang wari kita ya sekarang tinggal mempertahankan sebisa mungkin, mudah-mudahan Allah memberikan terus istiqomah kepada kita sampai ajal menjemput kita. Entah kalau benar, karena ditikin ini kewajibannya satu, zikir harian satu, kedua zikir khotaman, ketiga manakiban, keempat khidmat ke guru mursyid. 4 faktor ini harus kita pegang teguh. Aku mah khataman setiap hari seperti di harian, maka gimana manakib, aku pengen setiap hari, mana? Saya pengen manakib selama 5 waktu, mana? Itu bebas. Nah sekarang tinggal khidmat kepada guru mursyid, yaitu salah satunya kita berkhidmat di majelis juga sama dengan kita berkhidmat kepada guru. Apapun kita hanya bisa bersih-bersih, maka kita hanya bisa mengisi berjamaah aja, maka ayo gitu juga duit boga iya, gue punya uang pakai uang aja, maka ayo bisa itu melalui pola pikiran, memberikan ide-ide yang baik. Itu semua masuk dalam kategori khidmat kepada guru mursyid. Nah rencana besok insyaallah kalau jadi ya, kalau jadi Allah, kalau kita jadi ya insyaallah, mudah-mudahan Allah meridhoi, kita berangkat hari Minggu ke Suryalaya. Kebetulan bulannya bulan Sya'ban ya, bulan Sya'ban mau masuk ke bulan puasa ya. Kita ziarah ke guru mursyid kita ziarah ke orang-orang tua kita ya, kita ziarah ke wali Allah yang lain pun, maka ya kebetulan ini bulan Sya'ban. Dan tolong diingat lagi
Inilah bulannya sholawat, bulannya kanjeng Nabi Muhammad. Maka perbanyaklah sholawat, karena sholawat sekali Allah akan memberikan membalas rahmat 10 kali. Ingat, makanya khotaman urang mah gampang sebetulnya, tinggal ilu khotaman doang geus pati maca sholawat. Kan enak. Mumpung bulan ini bulan Sya'ban, karena sebentar lagi tanggal 18 kita akan melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Ya, siapa saja mangga, karena yang saya tahu, kalau saya pernah dengar di Cilongok, ya Mbak Uji pernah ngomong itu katanya khususnya ada sholat nisfu Sya'ban, tapi ternyata ini tenjo dari istri saya, tapi khususnya di pas sebelum rel ya, itu umum dipakai orang-orang umum gitu ya kategorinya, itu melaksanakan sholat sunnah nisfu. Seratus rakaat itu melaksanakan. Masa enak aki-aki ini. Ini kan kata orang-orang masuk kategorinya khas seperti itu. Ada lagi yang ketiga khawasil khawas misalnya. Tapi ternyata di sana itu pasti namanya blok masjid sebelum rel, itu di situ umum dipakai sholat sunnah nisfu Sya'ban. Kalau untuk masyarakat kita masih kategorinya ya kategori khususnya, harus ada gurunya, harus mengikuti ini itunya. Tapi ternyata di tempat lain itu tidak, karena mungkin cikal bakalnya dulu wallahu a'lam bishawab, mungkin ada orang-orang yang berterikoh mungkin ya, karena patokan sholat sunnah nisfu Sya'ban itu murni dari Tuhan Syaikhul Qadir Jailani yang di kitab Al-Bunyah kitabnya. Di situ diterangkan masalah sholat sunnah khair atau sholat sunnah nisfu Sya'ban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya karim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Sayyidah Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Maulana Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Makhdum Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Darwisha Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Khaja Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Sultan Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Qutb Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Gaus Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Sayyidah Sadati Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, jami'il mahsil maqasidana. Allahumma ya qadil hajati, Allahumma ya kafir wa himati, Allahumma ya rafi'al bariyati, Allahumma rafi'al darajati, Allahumma ya syabil amrat, Allahumma ya mujib da'wat, Allahumma ya muhilal mushkilat, Allahumma ya arhamar rahimin, khairat dunya wal akhirah. Rizqna ya wa'ina qul ya khair, ya ariya qul ya khair, dan qul ya khair, wa ya ahlal khair, wa ya ahlal khairat, anta Allah, anta la ilaha illallah. Allahumma lakal gulu, wa bikal gulu, wa minkal gulu, wa ilaikal gulu, wa antal gulu, wa gulu kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa atasimu bihablillah. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.